bucin ya. Tadi juga saya udah ngobrol, kok bucin nggak pernah ada yang juara? Ya kan gitu ya. Mungkin nilainya kata juri wah gak ada kaki gitu ya. Nggak gitu mas. Jadi bucin itu ada filosofi bucin kalau dari Jepang lebih cenderung ke filosofi, dia lebih ke seorang sastrawan yang sedang membaca puisi, ya kan? Dia lebih bijak. Kalau di manusia itu gitu pak. Tapi ada lagi versi Cina. Cina itu namanya bucin itu dari goresan-goresan kaligrafi. Bentuk-bentuk kan dulu rekrutmen untuk mencapai apa ya, kalau kita ujian itu kan dari tulisan-tulisan kaligrafi dengan kepiawaiannya seorang seniman itu rekrutmennya. Nah, kalau menurut kami, ya bukan saya, kami ini karena kita sudah sepakat, selalu kita melihat bucin, selalu berasumsi kalau bucin itu batangnya tinggi, daunnya dikit, kecil gitu ya. Bener nggak? Coba kebayang nggak? Bucin itu pohonnya tinggi, daunnya dikit, ya kan? Ya kalau kecil besar itu relatif lah. Cuman Pak Ujang kalau bucin itu harga nggak pernah mahal, ya daunnya dikit misalnya. Ada nggak kalau kita bisa apa kata? Pernah dengar lah, kita nggak bisa dipungkiri wah harga bucin itu bisa melambung ini. Jarang ya. Dan di pameran itu bucin jarang yang memang itu lebih sifatnya emosional seorang seniman untuk membuat suatu karya penuh penghayatan, penuh kalau kita apa ya, meditatif lah. Itu nggak gampang mas bikin bucin itu. Tapi saya bisa sedikit menceritakan dalam bonsai itu ada yang dibilang siklus perjalanan pohon pak. Semua tanaman diciptakan itu, nah itu tadi yang penjurian itu tuh ada tahapan atau itu bayi, remaja, dewasa, tua. Nah perjalanan sebuah pohon itu akan mengalami pak. Jadi nanti tahapannya mulai dari bayi terus sampai tua rentak asalnya itu begitu. Tapi ada yang bukan mengkomplain, menyangka bahwa bonsai bucin itu bukan tua rentak. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat bucin itu ada pesan lebih tematik ya. Jadi saya melihat kalau bucin itu sesuai dengan perjalanan pohon, begitu pohon udah tua, dia akan kembali lagi prematur dengan meninggalkan jejak pohon itu asalnya. Misalkan ini pohon besar nih, kita mau anatominya, kemudian terjadi pengelupasan, cabang mati, itu biasa jejaknya kelihatan. Jadi bisa cerita. Itu yang biasanya pesan dan sampai buat kita. Jadi bukan berarti kalau bikin bucin ya boleh aja sih bucin, batangnya utuh, batangnya bulat, kemudian lekukannya monoton, daun dikit, ya nggak bisa dapat. Tapi yang paling menarik biasanya di pohon-pohon yang berbatang keras kayak santigi, karena jejak dari sari ya, saya itu satu bentuk ringan yang nempel di batang, pengelupasan, kemudian ada jinnya. Nah, itu bisa cerita. Kalau secara estetika sini silakan aja, bucin mau tuh silakan aja. Tapi si orang juri itu bisa merasakan bagaimana bucin yang bagus itu bisa ada daya tarik terhadap si penglihat itu. Yang tadi Mas bilang, kenapa jarang ada gitu ya? Karena kita bikin bucin itu nggak mudah. Dan kalau kita cari bahan juga nggak mudah mas. Karena kalau dari kecil dari budidaya bikin bucin hanya menang tinggi, kurus, daun dikit, rohnya tuh nggak keluar gitu, auranya belum keluar. Itu aja. Jadi bukan berarti kalau bucin itu tidak mewakili bonsai mas, tidak mewakili untuk juara. Tapi ada beberapa kali saya lihat di pameran itu nemu kok banyak karya-karya, terutama Surabaya dulu yang paling gitu, yang paling banyak yang mengeluarkan biasanya santigi, sisir, ya. Jadi emang perlu perlu itu emosional pribadi untuk bikin begitu, dan harus memahami dari perjalanan itu pohon.
gitu mas. Jadi nama spesifiknya sebetulnya itu kan ekspresi. Jadi ekspresi kita dituangkan dalam objek, dalam pulsa itu bagaimana kita membuat seolah-olah pohon itu dengan kurun waktu perjalanan, siklus perjalanan itu mencapai pohon yang tetap eksis gitu loh. Ya kan? Coba kalau munjin, misalkan pohon tinggi daunnya pendek-pendek terus kemudian utuh pasti gak enak. Berasa ya? Nah ini pertanyaan, sebetulnya pertanyaan di dalam ini Pak Munjin itu. Ya, cukup nggak kira-kira? Apa masih ada jajan? Nggak apa-apa. Ya, coba terusin dulu Pak.